Ini untuk proses blendingnya ya Pak di kedepannya. Apakah ini nanti akan di bawah Patraniaga atau di bawah subholding dari Refinery? Oke. Eh, Terkait dengan blending, ini memang dilakukan di terminal BBM di bawah pengelolaan Pertamina Patraniaga. Tadi seperti kami sampaikan di awal bahwa blending untuk produk bioetanol ini diupayakan sedekat mungkin dengan lokasi supply. Sehingga jawaban dari pertanyaan Mbak Sinta tadi betul bahwa ini nanti akan dilakukan di bawah Pertamina Patraniaga. Nah, saat ini distribusi itu dilakukan di 17 SPBU. 12 di Surabaya, 5 di Jakarta. Namun blendingnya itu masih kita lakukan di terminal BBM Surabaya dengan melakukan namanya inline sequential blending, di mana dari produk etanolnya ini sendiri diletakkan di satu tangki khusus untuk etanol, lalu ada satu tangki lagi khusus untuk produk base fuel-nya, dalam hal ini yaitu produk Pertamax. Lalu nanti pada saat akan di-load ke mobil tangki atau akan di-loading di mobil tangki, baru nanti akan dilakukan pencampuran inline. Nah, ini yang kita sebut dengan inline sequential blending, dan itu dilakukannya di terminal BBM Pertamina Patraniaga. Nah, ke depannya pada saat nanti kita akan mengembangkan untuk di SPBU-SPBU lainnya di Jakarta dan juga mungkin di sekitar Jakarta, untuk itu Pertamina Patraniaga juga sudah melakukan investasi dengan melakukan pengembangan fasilitas blending di terminal Jakarta. Yang tujuannya adalah pada saat nanti kita kembangkan di area Jakarta dan sekitarnya, yang dibawa ke Jakarta ini nanti bukan produk blendingannya, tapi bioetanolnya atau etanolnya itu sendiri. Nanti di blendingnya di terminal Jakarta, baru didistribusikan ke SPBU-SPBU yang akan menjual Pertamax Green 95. Baik Pak, terkait ke depannya tadi kan Anda menyampaikan untuk saat ini baru ada di 17 SPBU, baik di Surabaya maupun di Jakarta. Untuk ke depannya Pak, targetnya akan ada di wilayah mana dulu Pak untuk blendingnya dan juga ketersediaan dari Pertamax Green 95 ini? Baik, untuk Pertamax Green 95 ini nanti di tahun 2024 ini kita akan perluas di Jakarta dan sekitarnya dan juga Jawa Timur dan sekitarnya. Lalu nanti di tahun 2025 hingga di awal 2026 baru nanti kita akan menguasai Jawa. Nah, ini jadi nanti kita akan coba masuk di Jakarta dan sekitarnya, lalu di Jawa Timur dan sekitarnya, baru nanti kita masuk ke Jawa, baru nanti nasional. Nah, ini roadmap-nya memang kita susun sampai tahun 2028, Mbak Sinta. Di mana di 2028 nanti ini diharapkan volumenya itu sudah berkembang sangat signifikan, dan nantinya juga kita rencananya akan masuk ke produk-produk lain termasuk juga Pertamax 92. Nah, hanya kaitannya tentu saja dengan ketersediaan dari etanolnya itu sendiri. Harapannya pun kalaupun nanti kita menyiapkan roadmap dari pihak-pihak yang memang berkolaborasi dengan Pertamina Patraniaga, salah satunya mungkin dengan PT Perkebunan Nasional 3 yang nantinya akan mengembangkan perkebunan, ini juga bisa terus inline untuk mengembangkan ketersediaan etanolnya itu sendiri. Baik, ini kan Pak kalau kita lihat ya untuk campuran etanolnya berada di angka 5% ya Pak. Kedepannya apakah akan ada jumlah atau artinya akan terus meningkat atau untuk sementara waktu 5% ini adalah artinya campuran yang cukup ideal untuk di Pertamax Green 95? Sebenarnya kalau misalnya dilihat semakin banyak campuran etanolnya ini kan juga produk ini semakin masuk ke dalam kategori yang lebih ramah lingkungan. Dan tentu saja goal utamanya adalah bagaimana caranya kalau kita bisa mendapatkan availability dari etanol ini semakin baik di domestik, kita bisa menggantikan dengan persentase yang lebih besar, maka ketergantungan dan juga kemandirian energi yang kita cita-citakan ini kan jadi semakin dekat nih. Nah, di tahun 2024 dan 2025 kita masih fokus ke 5%. Tapi nanti di 2026 itu kita akan masuk rencananya ke 10%. Nah, bahkan kalau mungkin nanti Mbak Sinta mau bertanya, 10% ini masih cukup kok dari yang 30.000 itu tadi. Sambil nanti kita pengembangan pabrik-pabrik etanol bersama dengan PTPN atau mungkin nanti perusahaan-perusahaan swasta yang nanti akan bekerja sama dengan Pertamina.
Baik, target penambahan 10% di tahun 2026 ini apakah masih berasal dari molase tebu yang tadi Bapak sampaikan Masih atau dari mungkin molase tebu. bisa dari jagung atau dari yang lain? Ini sebetulnya bisa dicampur nggak sih Pak? Artinya seperti tadi kan Bapak menyampaikan bahwa untuk pengembangan sementara ini yang sudah terlihat berhasil begitu ya, ini ada di bioetanol yang sumbernya ini dari molase tebu begitu. Tebu. Nanti kedepannya misalnya ternyata dari jagung atau Ya. dari sorghum, apakah ini produk yang bisa dicampur begitu? Masih memungkinkan, tapi memang akan lebih baik jika itu berasal dari satu Jenis ya? jenis. Nah, tapi memang pada saat penelitiannya nanti akan dimungkinkan untuk bisa menambah volumenya itu sendiri. Namun tadi seperti kami sampaikan, kita terus melakukan riset dan juga melihat potensi pengembangannya ini akan secepat apa kalau misalnya kita menggunakan sorghum ataupun jagung. Nah, sementara kalau kita mencoba inline dengan program pemerintah yang akan dikembangkan kan adalah swasembada gula, sehingga mungkin nanti kita juga akan coba fokus align dengan kebijakan-kebijakan dan juga cita-cita pemerintah. Baik, Pak Rifa, mengamati Pak apa yang disampaikan oleh Den ya, bahwa sebetulnya ini untuk sisi keekonomian ini sebenarnya ethanol for food ini lebih menguntungkan dibandingkan dengan ethanol for energi Pak. Tanggapan Anda Pak terkait dengan hal ini? Baik, jadi kalau misalnya kita lihat dari struktur harga sendiri, kalau misalnya Pertamax Green 95, memang harga dasar dari etanol itu sendiri lebih tinggi justru dibandingkan dengan fuel. Tapi memang ada beberapa upaya, salah satunya adalah koordinasi yang kami lakukan dengan Kementerian Keuangan untuk bisa mendapatkan fasilitas bebas cukai itu tadi untuk yang fuel grade daripada etanol. Dan yang kedua, tentu saja pada saat memang volumenya ini akan mencapai di volume tertentu dan mencapai ke skala keekonomian, ini juga bisa berdampak kepada cost produksi dari produk yang mengandung bioetanol itu sendiri. Dan kedepannya yang juga menjadi perhatian dan juga menjadi tujuan kita adalah mencoba align dengan tadi Perpres nomor 40 untuk bisa mendukung pemerintah di dalam mencapai swasembada gula, sehingga aside daripada mendukung hal tersebut, kita juga berupaya untuk menciptakan dan juga untuk memproduksi produk-produk yang berkualitas dan juga lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Baik, artinya insentif atau efek cukai ini terhadap keekonomian dari bioetanol ini cukup tinggi ya Pak Cukup tinggi. Rifa. Baik, lalu ke depannya Pak, artinya harapan-harapannya untuk dari baik produksi bioetanol itu sendiri atau mungkin dukungan dari pemerintah seperti apa yang diharapkan Pak Rifa? Baik, kalau misalnya kembali kepada tujuan daripada Pertamina untuk memproduksi atau mendistribusikan produk bioetanol ini, yang pertama adalah mendukung pemerintah di dalam mencapai net zero emission di tahun 2060. Dan tentu saja Pertamina tidak bisa sendiri dan mengharapkan support, di mana saat ini kami juga sudah berkolaborasi dengan berbagai macam stakeholder dari pemerintah, industri, dan masyarakat, dan kita harap dukungan lebih jauh lagi ke depannya, termasuk juga kebijakan fiskal, termasuk juga kebijakan-kebijakan lain yang membantu untuk mempromosikan penggunaan produk bioetanol itu sendiri. Lalu yang kedua terkait dengan masyarakat, di mana harapan kami masyarakat juga dapat semakin sadar dan juga dapat semakin paham bahwa benefit dari bioetanol ini sendiri selain baik untuk kendaraan seperti menciptakan dan juga dapat memberikan akselerasi yang lebih baik, tapi juga berdampak kepada lingkungan hidup, di mana bisa memberikan energi yang memang lebih ramah lingkungan. Nah, jadi sebenarnya harapan-harapan itu yang memang diharapkan bisa semakin memperkuat dan juga mempercepat proses pengembangan produk-produk yang berbahan dasar atau yang dicampurkan dengan bioetanol itu sendiri. Baik, terkait dengan bahan bakar yang berasal dari nabati ya Pak. Kalau kita lihat ini kan sudah ada biodiesel, bioetanol. Kedepannya apalagi Pak mungkin yang atau inovasi-inovasi apalagi yang tengah disiapkan Pak? Tadi yang seperti kami sampaikan dan juga sudah didiskusikan bahwa rencananya Pertamina ini mengupayakan untuk bisa memproduksi produk-produk yang juga mengandung etanol tapi dengan persentase yang lebih tinggi. Nah, ini yang memang terus-menerus kita upayakan, tapi tentu saja hal ini erat kaitannya dengan riset yang dilakukan termasuk terkait dengan sumber daripada etanol itu sendiri dan juga memang ketersediaan etanol domestiknya.
Dan harapannya kalaupun kita bicara dengan pendistribusian atau pengkomersialisasikan produk bioetanol lebih luas lagi, harapannya nanti akan bisa disusun formula harga yang memang menggunakan etanol, karena saat ini kita etanol itu belum menggunakan formula harga etanol di dalam harganya. Jadi kita masih menggunakan harga yang hanya berbahan dasar fosil. Dan lalu satu hal lagi, pada saat nanti dimungkinkan ada insentif-insentif khusus yang diberikan terhadap bioetanol seperti juga diberikan kepada FAME. Nah, mungkin hal ini penting untuk dikaji dan juga dipelajari lebih lanjut di dalam upaya untuk pengembangan produk bioetanol itu sendiri. Baik, terkait dengan kehadiran biodiesel dan juga bioetanol ya Pak, ini sejauh mana dan sebesar apa bisa menekan impor BBM Pak di tanah air? Kalau misalnya kita bicara biodiesel, story-nya success story-nya kan sekarang kita sudah tidak impor gasoil lagi. Dan harapannya dengan ketersediaan etanol di domestik nanti, ini juga bisa memberikan dampak positif terhadap upaya pengurangan ketergantungan terhadap impor. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh dari gasoil, dengan adanya pencampuran FAME ke biodiesel, ini terus terang memang sangat mendukung di dalam kemandirian energi di sektor di sisi produk gasoil itu sendiri, karena kita sekarang sudah tidak impor kalau untuk gasoil. Baik, artinya semoga kedepannya untuk produksi bioetanol dan juga biodiesel terus dikembangkan lagi ya Pak dari nabati-nabati lain ya, bukan hanya dari tebu. Tadi Anda menyampaikan juga dari jagung dan juga sorghum, dan juga mungkin boleh diketahui juga oleh pemirsa bahwa sebetulnya menggunakan energi yang lebih baik ini juga baik untuk lingkungan. Betul. Begitu ya Pak Rifa. Terima kasih Pak Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Terima kasih sudah hadir di studio CNBC Indonesia Pak. Salam sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih sama-sama Mbak Sinta.